dan selamat datang dan selamat bergabung di podcast pertama IMPS Koperti UIN Alauddin Makassar, Bantai Bahas Santai. Oke, jadi Bantai ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi yang bertujuan sebagai sarana pengembangan wawasan bagi pelajar maupun mahasiswa, terkhusus kader IMPS Koperti UIN Alauddin Makassar dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang pastinya hebat-hebat. Oke, jadi pada podcast perdana ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat umum di kalangan mahasiswa. Ada yang berpendapat bahwa tema ini merupakan hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat harus diikuti oleh semua mahasiswa, tapi ada juga yang berpendapat bahwa hal ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat tidak penting dan hanya akan membuang-buang waktu saja. Oke, jadi pada kesempatan ini, pada podcast perdana ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang organisasi. Jadi karena kita akan berbincang-bincang, tentunya tidak akan jadi perbincangan kalau semisal satu orang yang berbicara. Nah, maka dari itu di sini sudah hadir bersama kita seseorang dengan latar belakang organisasi yang menurut saya cukup kental, di mana beliau ini menjabat sebagai Ketua Umum dari organisasi Ikatan Mahasiswa Pelajar Sopeng Koperti UIN Alauddin Makassar di periode 2020-2021, Saudara Angga Winanda. Oke, sekarang di sini sudah hadir bersama kita Ketua dari IMPS Koperti UIN Alauddin Makassar periode 2020-2021, Ketua Angga Winanda. Halo. Ya, bagaimana kabarnya Ketua? Alhamdulillah, kabarnya cukup baik. Nah, jadi sekarang Ketua punya kesibukan apa akhir-akhir ini? Ya, di samping urusan akademik itu teman-teman juga sibuk untuk persiapan musyawarah besar, karena kebetulan di bulan 12 ini merupakan bulan terakhir dalam kepengurusan di 2020-2021. Oke, jadi ini ya salah satu alasan saya kenapa saya mengundang Ketua Angga Winanda sebagai narasumber kita pada podcast perdana kali ini adalah karena beberapa hari lagi masa jabatannya sudah akan berakhir. Jadi sebentar lagi beliau ini akan menjadi demisioner ketua. Jadi podcast ini merupakan podcast pertama dan juga podcast terakhir beliau di kepengurusan periode 2020-2021. Nah, oke, Ketua. Jadi berbicara tentang organisasi ya. Ya. Sebagai seorang ketua umum dari sebuah organisasi, bagaimana sih pandangan Tak mengenai organisasi? Oke, jadi ketika host, saya panggil host saja, Di. Ya, boleh. Oke, jadi host bertanya kepada saya itu terkait dengan pemahaman terkait dengan organisasi. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa organisasi bagi saya itu merupakan sebuah alat di mana di dalamnya kita itu dituntut untuk berproses, dituntut untuk mengetahui segala hal, baik itu di internal maupun di eksternal lembaga maupun secara umum di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Jadi bagi saya untuk generasi penerus itu sudah seharusnya paham betul apa yang mungkin kita dapatkan dalam organisasi itu, baik itu pelajaran ataupun segala hal yang berbenturan dengan setiap sendi-sendi kehidupan, mungkin seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Ketua, berapa organisasi Tak? Oke, jadi ketika saya ditanya berapa organisasi, ya kalau sekarang yang saya tempati berproses itu sekarang ada 5. Iya. Dan salah satunya IMPS. Ya, salah satunya organisasi kedaerahan itu IMPS Koperti UIN Alauddin Makassar. Tapi yang paling aktif apa saja? Ya, kalau yang saya tempati aktif sekarang itu mungkin ada sekitar 3 organisasi. Yang pertama itu sudah jelas di lembaga kedaerahan IMPS Koperti UIN. Ya. Yang kedua ada juga organisasi kepecinta alaman serta organisasi relawan seperti itu. Untuk organisasi pecinta alam sendiri, ya. Kenapa sih tertarik masuk? Apa
apa bagusnya organisasi pecinta alam itu untuk seorang Angga Winanda? Ya, jadi kenapa saya memilih untuk aktif juga dalam lembaga pecinta halaman, karena menurut saya itu di masa sekarang kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap alam itu sangat kurang, khususnya di tataran generasi. Makanya saya memilih untuk coba aktif dan bergelut dalam lembaga pecinta halaman itu, karena ada slogan yang sering saya ingat selalu ketika ingin berkegiatan, bahwa khususnya di alam bebas, ketika tidak mampu melestarikan cukup menjaga, ketika tidak mampu membersihkan tolong jangan mengotori. Jadi itu yang menjadi patokan awal saya kenapa bergelut di dunia ke pecinta alam seperti itu. Tapi kegiatannya, kegiatan apa saja yang dilakukan organisasi pecinta alam? Apakah hanya sekedar mendaki, turun gunung, atau mungkin ada sesuatu kegiatan yang lain? Ya, jadi persoalan program kerja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti itu, contohnya ke pecinta halaman, bukan hanya sekedar kita mendaki atau jalan-jalan, tidak, karena ada program-program kerja kayak semacam Go Green atau penghijauan, terus pembersihan jalur pendakian, dan berkoordinasi secara langsung juga dengan masyarakat setempat. Oke. Kalau HMJ tidak masuk HMJ? Ya, himpunan mahasiswa jurusan. Itu pada awal-awal saya masuk di perguruan tinggi, saya sempat bergelut di himpunan mahasiswa jurusan. Namun setelah beberapa waktu saya juga sudah dikader dalam lembaga kedaerahan, maka dari itu saya lebih memilih untuk aktif di lembaga kedaerahan, karena bagi saya dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan sebuah aktivitas ataupun dimanapun kita menuntut yang namanya ilmu pengetahuan, itu pasti yang paling pertama kita pikirkan adalah kampung halaman sendiri. Dan salah satu kegunaan kenapa organisasi kedaerahan itu hadir, karena sebagai bentuk tampungan atau wadah bagi mahasiswa-mahasiswa daerah yang menuntut ilmu di kampung orang misalnya. Oke, jadi begini ya Ketua, jadi salah satu yang menjadi kendala bagi beberapa mahasiswa, bukan beberapa tapi dominan mahasiswa ya, adalah kesulitannya dalam membagi waktunya atau membalance waktunya. Jadi sehingga mereka itu ada yang berpikir bahwa organisasi itu adalah hal yang buang-buang waktu seperti itu. Bagaimana sih tanggapan terhadap perspektif seperti ini? Oke, jadi ketika seseorang mengatakan bahwa sangat sulit untuk membagi waktu di antara akademik dengan organisasi, itu sebenarnya saya pernah juga merasakan hal demikian. Namun saya berpikir bahwa di organisasi itu kita diajarkan bagaimana memanajemen waktu, bagaimana memanajemen suatu keadaan, memanajemen sebuah konflik. Itu karena memang bagi khususnya di tataran mahasiswa itu hal yang paling penting adalah bagaimana menyeimbangkan antara akademik atau kuliahnya dengan organisasi. Nah, ketika seseorang mengatakan bahwa berorganisasi itu merupakan sebuah kegiatan yang buang-buang waktu seperti yang dikatakan tadi, itu saya kurang sepakat, karena lagi-lagi organisasi merupakan sebuah bentuk pengaplikasian di mana skill-skill yang kita miliki itu dikembangkan di organisasi. Mungkin seperti itu. Oke. Tapi ada yang berpendapat bahwa sebenarnya kebanyakan organisasi itu bisa menghambat akademik. Nah, karena pengalaman ya, di sini saya punya teman dan dia itu menjabat sebagai salah satu ketua HMJ. Nah, entah karena dia susah membagi waktunya, apa karena dia terlalu cinta terhadap organisasinya, sehingga demi meneruskan jabatannya dia rela untuk mengambil cuti akademik selama 1 tahun. Nah, semenjak berorganisasi saya lihat dia jarang sekali masuk ke kampus, apalagi ke kelas, dan semua program mata kuliah yang dia ambil pada saat itu rata-rata nilainya error, mengulang gitu.
Jadi kalau ketua sendiri, apakah ada mata kuliah yang error atau mungkin nilainya sangat rendah gitu? Ya, lagi-lagi berbicara persoalan nilai. Ya jujur saja kalau saya pribadi itu kemarin di awal-awal semester juga sempat ada error, namun sudah diperbaiki. Terus ketika mendengar tadi yang dikatakan host bahwa ada yang sampai mengorbankan kuliahnya demi sebuah tanggung jawab di organisasi. Sebenarnya ada dua pandangan yang mesti kita lihat di situ, bahwa yang pertama itu persoalan integritas, kedisiplinan seseorang dalam mengemban tanggung jawab, itu yang penting. Terus yang kedua bagaimana dia mampu manajemen sebuah waktu. Ketika kita berbicara perkuliahan, oke lah, itu merupakan tujuan utama kita sampai jauh-jauh kuliah di sini. Namun yang salah ketika kita terlalu memfokuskan yang namanya organisasi, tetapi melupakan perkuliahan. Nah, makanya saya bilang dari awal bahwa yang paling penting itu bagaimana kita bisa membagi waktu, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara lembaga organisasi atau semisal organisasi kedaerahan dengan proses perkuliahan seperti itu. Oke, jadi menurut ketua sendiri lebih penting akademik atau organisasi? Ya, lagi-lagi pertanyaan yang menurut saya itu sampai sekarang saya masih konsisten dengan jawaban saya bahwa dua-duanya itu merupakan suatu hal atau kebutuhan yang sangat penting. Karena mungkin host sendiri sudah pernah mendengar bahwa di bangku perkuliahan itu ilmu pengetahuan kita dapatkan 20% dan sisanya di organisasi. Jadi antara organisasi dengan perkuliahan adalah dua hal yang harus sama-sama kita seimbangkan supaya terjadi keharmonisan dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan di sekitar. Oke, jadi bisa dilihat ya, jadi ketua ini adalah tipe orang yang memilih mempertahankan akademiknya, di samping itu berbarengan dengan organisasinya. Nah, jadi muncul ya pertanyaan mungkin dari penonton di rumah, bagaimana sih caranya membagi waktu antara akademik dan juga organisasi? Menurut ketua bagaimana? Sepanjang yang saya alami di beberapa waktu belakangan ini, ketika program kerja di organisasi kebetulan berbenturan dengan proses perkuliahan, cuman saat yang bisa saya katakan, dahulukan kuliahnya. Jangan hanya karena persoalan program kerja di organisasi lantas tujuan utama kita untuk berada di sini misalnya untuk berkuliah itu dikorbankan. Jadi ketika program kerja berbenturan dengan perkuliahan, pilih kuliah. Nanti setelah proses perkuliahan baru kita bergabung dengan teman-teman di organisasi. Jangan sebaliknya kita lebih mementingkan organisasi dibanding kuliah, maka yang terjadi nilainya banyak yang error, banyak yang tidak tuntas karena kemampuan dia untuk memanajemen suatu waktu itu kurang. Makanya yang paling penting itu pandai-pandai dalam mengatur waktu. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi apa sih sebenarnya keuntungan dari berorganisasi dan apa-apa saja manfaat yang diperoleh sepanjang berorganisasi menurut pengalaman ketua sendiri? Ya, lagi-lagi berbicara persoalan keuntungan atau apa yang mungkin kita dapat dalam berorganisasi. Yang pertama yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sesuai dengan apa yang saya alami itu, yang pertama bagaimana membangkitkan kepercayaan diri kita, baik itu berbicara di depan umum maupun berbaur langsung dengan masyarakat. Terus selanjutnya itu ketika kita bepergian atau melakukan sebuah kegiatan di luar, otomatis kan kita mendapatkan yang namanya kenalan baru, baik itu di wilayah masyarakat ataupun di generasi-generasi seumuran dengan kita. Itu poin utama dalam berorganisasi, bahwa kita lebih banyak mengenal, karena di masa sekarang itu di zaman yang serba modern, selain kemampuan dalam teknologi juga yang paling penting itu bagaimana kita menjaga relasi dengan masyarakat atau orang-orang di sekitar.
Iya. Oke, jadi sepertinya saya harus banyak belajar ya tentang organisasi dan manajemen waktu karena saya pribadi ya, maaf curhat. Ya, silakan, Saya pribadi apa-apa. ya merupakan tipe orang yang sangat susah sekali dalam mengatur waktu. Jadi kalau misalnya terbagi fokusku, toh pasti tidak ada sama sekali yang selesai seperti itu. Dan itu salah satu hambatanku ketika saya berorganisasi, gitu. Oke. Begitu. Ya, jadi ini host curhat ini. Toh? Oke. Ya, memang ketika kita memfokuskan dua hal maka itu pasti tidak bisa. Ya. Ya, bagi saya pasti tidak bisa. Makanya dalam sebuah pilihan itu harus kita tentukan yang mana yang betul-betul harus diprioritaskan. Jangan mau kita menyelesaikan secara bersamaan, itu tidak akan bisa. Yang ada pasti hasilnya tidak memuaskan kah atau bagaimana. Cukup pilih saja yang menurut yang mana yang perlu saya prioritaskan. Ya, mungkin itu. Oke, betul sekali. Jadi oke, kita beralih ya. Jadi karena tadi kita sudah bahas mengenai organisasi secara umum, jadi sekarang kita akan membahas tentang organisasi kita ini, IMPS. Jadi menurut ketua, apa sih itu IMPS dan apa saja syarat-syarat untuk menjadi bagian dari IMPS? Ya. IMPS. Jadi itu merupakan sebuah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Pelajar Sopeng, Ya. yang dimana berdiri sebagaimana sejarah yang kita ketahui bahwa IMPS itu sendiri berdiri pada tanggal 7 Juli 1947. Nah, jadi ketika kita berbicara persoalan sejarah, bahkan saya pribadi pun tidak sampai ke tahun itu. Dalam artian sejarah yang saya dapatkan itu setelah saya bergabung di sini. Terus ketika berbicara tentang IMPS itu sendiri, merupakan sebuah lembaga kedaerahan yang dimana menampung semua mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah, khususnya Kabupaten Sopeng yang kuliah di luar daerah, khususnya di Makassar yang kita tempat sekarang ini, untuk melakukan sebuah proses, baik itu pembenahan diri atau kenalan-kenalan dengan teman-teman satu kampung. Karena bagi saya tidak enak juga kalau kita misalnya kuliah satu kampus tapi bahkan satu kampung tak sendiri tidak kita ketahui atau tidak kita kenal. Makanya IMPS hadir sebagai bentuk wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sopeng untuk bergabung dan melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang sebagaimana sering kita lakukan selama ini. Tapi apa sih yang membuat ketua tertarik memasuki organisasi ini? Apakah karena ikut-ikutan teman, apa mungkin ada senior yang suruh, atau mungkin ada alasan lain? Ya, jadi sedikit storytelling ya. Saat pertama saya menginjakkan kaki di kampus UIN Alauddin Makassar itu, sebenarnya saya dari dulu memang selalu rasa ingin tahu saya tentang sebuah organisasi itu sudah muncul. Maka dari itu yang pertama saya katakan pada saat awal-awal masuk di dunia perkuliahan, siapapun yang menjemput saya di perkuliahan nanti maka saya akan berproses di situ. Dan pada saat itu IMPS lah yang menjemput saya pada saat maba. Makanya sampai sekarang ini saya memutuskan untuk berpartisipasi secara penuh di lembaga ini, karena sebagaimana yang saya katakan dulu, sebuah janji pada diri saya sendiri bahwa siapapun yang menjemput saya pertama maka di situ ya saya akan berpartisipasi secara penuh. Dan IMPS membuktikan hal itu. Makanya saya mengatakan bahwa sampai sekarang separuh waktu di perkuliahan itu saya fokuskan untuk lembaga tercinta kita, IMPS Kopertiwo ini. Oke. Tadi kan ketua masuk organisasi IMPS itu karena ada janji pada dirinya sendiri. Kalau saya pribadi tidak seperti itu. Jujur ya, saya pribadi masuk di organisasi IMPS karena ajakan teman. Jadi karena dulu ada beberapa teman yang mengajak saya masuk, katanya ayo masuk ke sini karena di sini kebanyakan orang Sopeng. Kamu bisa bergaul sama orang Sopeng kan.
Jadi ya sudah, saya masuk dan sampai sekarang saya berproses di sini. Tapi karena itu tadi, karena saya sangat susah dalam membalance waktu, jadi kemarin-kemarin saya sempat tidak terlalu aktif. Saya aktif pada akhir-akhir kepengurusan saya sampai sekarang ini, seperti sekarang. Sampai-sampai dulu ada yang senior yang mengatakan kepada saya, katanya kamu seperti rektor, kalau di chat tidak pernah dibalas. Seperti itu, saking tidak pernah aktif atau jarang sekali aktif, saya dikatai seperti itu oleh salah satu senior. Iya. Jadi kalau seperti itu, saya sebenarnya berpikiran seperti ini. Dalam melakukan proses atau mencoba berproses dalam sebuah lembaga itu, bukan yang pertama kita harus pikirkan kenapa saya harus ke situ. Tapi ketika kesempatan dan waktu ada, silakan. Persoalan apa yang kemudian kita dapatkan di situ, apa yang kemudian masalah-masalah yang kemudian kita temui itu urusan belakangan. Karena bagi saya, berorganisasi itu adalah tempatnya seseorang untuk memecahkan sebuah permasalahan. Toh? Jadi saya berpikiran bahwa tempat di mana kita mengasah sebuah kepribadian, mengasah kedewasaan pribadi seseorang itu ya dengan berorganisasi, dengan berbagai macam masalah-masalah yang kemudian kita berusaha untuk memecahkan dan mengambil pelajaran di dalamnya. Oke, jadi lanjut ya. Bagaimana sih prosesnya sampai bisa menerima amanat menjadi seorang ketua umum seperti sekarang ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, saya mulai dari mana ini? Dari awal masuk mungkin, awal di kader mungkin. Ya. Jadi berbicara persoalan proses yang saya lalui khususnya di MPS itu, pada awal-awal saya di kader di lembaga ini, pada saat itu di awal-awal tahun 2018. Di situ saya berjumlah 62 orang dan berjalan ya waktu maba. Seiring waktu berjalan, semua teman-teman itu gugur satu persatu, entah karena ada kepentingan yang lain atau ada urusan yang tidak semestinya mereka abaikan, maka dia memilih untuk tidak aktif lagi. Dan sampai pada tahun kemarin, pada saat saya terpilih itu, sebenarnya saya mengatakan bahwa teman-teman di IMPS Kopertiu itu menaruh harapan kepada saya pribadi untuk bagaimana memegang tongkat estafet kepemimpinan di lembaga demi melihat lembaga ke depan itu lebih baik, lebih eksis di tataran lembaga-lembaga kemahasiswaan yang lain, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan sampai pada hari ini, amanah yang diberikan oleh teman-teman saya bawa sebagaimana mestinya, saya pertanggungjawabkan sebagaimana yang telah saya lakukan selama ini, demi menunaikan janji saya pada diri saya pribadi bahwa saya akan berpartisipasi penuh dalam lembaga ini. Mungkin seperti itu. Oke, jadi sebagai seorang ketua umum, pastinya ketua juga pernah merasakan menjadi yang namanya panitia dalam suatu kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan di organisasi kan. Karena saya lihat ada beberapa kader yang mengeluh ketika mereka dijadikan sebagai ketua karena mungkin disuruh ini, disuruh berbuat itu, padahal kan itu adalah suatu proses kan. Iya, betul. Nah, dan ketua sendiri bahkan pernah mengalami yang seperti itu sebelum menjadi seperti sekarang ini. Ya, itu yang penting dalam sebuah proses dalam berlembaga. Memang pribadi seseorang atau pribadi setiap individu dalam organisasi itu berbeda-beda. Yeah. Ada yang berorganisasi karena memang rasa cintanya terhadap lembaga, ada yang berorganisasi karena ikut-ikutan seperti host kayaknya. Yeah. Ada yang berorganisasi karena memang betul-betul rasa ingin tahunya yang mau dia tuntaskan. Ya, termasuk dalam sebuah proses-proses dalam lembaga itu sebelum menjadi pengurus dan lain-lain itu ada jenjang-jenjang yang harus kita lalui. Terutama yang dikatakan tadi bahwa
bahkan saya pribadi sempat menjadi panitia. Nah, terus pesan untuk teman-teman, nikmati prosesnya. Karena sebelum saya seperti ini, saya juga pernah berada di posisi-posisi seperti itu, bagaimana menjalankan tanggung jawab di kepanitiaan, bagaimana melaksanakan program kerja dengan bekerja bersama dengan teman-teman panitia. Itu semua merupakan pelajaran awal bagi kita dalam mengemban amanah yang lebih besar nanti ke depan. Oke. Tadi kan sudah ada penjelasan kenapa kita harus berorganisasi kan sebelumnya. Nah sekarang mungkin bisa lebih spesifik lagi ya, kenapa kita harus ber-IMPS atau kenapa kita harus berorganisasi di IMPS Koperti UIN Alauddin Makassar. Oke. Ya, jadi ketika ditanya oleh host itu terkait dengan kenapa, apa sih pentingnya ber-IMPS. Nah, bagi saya sendiri, karena IMPS itu merupakan rumah pertama bagi khususnya mahasiswa Sopeng yang kuliah di luar daerah. Karena saya katakan seperti ini, di dunia perkuliahan itu kita tidak bisa nafikan, ada banyak sekali teman yang kita mungkin pernah ajak bersama, baik itu di wilayah perkuliahan maupun di luar dari perkuliahan. Tapi bagi saya yang paling penting yang harus kita tunaikan lebih awal adalah bagaimana mengenali rumah kita sendiri, bagaimana kita mengenali asal usul kita. Karena kebanyakan generasi sekarang itu dia lupakan identitasnya. Saya orang mana? Ketika ditanya bahwa saya orang Sopeng, terus kita ditanya lagi, apa sih itu Sopeng, bagaimana? Nah, ketika kita tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sepele itu, maka orang mencap kita sebagai orang yang lupa akan identitasnya. Makanya IMPS hadir untuk bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman kepada kader-kadernya atau kepada teman-teman yang tergabung dalam organisasi itu terkait dengan minimal sejarah dari kampungnya sendiri. Apa yang kemudian akan kita tanyakan atau beritahukan kepada orang-orang di sekitar bahwa di kampung saya seperti ini, oh ada kalongnya Sopeng begini, kenapa sehingga bisa ada kalong di tengah kota. Nah, itu semua merupakan pembelajaran kecil yang semestinya harus kita ketahui sebelum berbicara panjang lebar persoalan keilmuan yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton terkait dengan pentingnya organisasi, atau mungkin untuk teman-teman IMPS Koperti UIN Alauddin Makassar, berhubung sebentar lagi masa jabatan ketua akan berakhir. Ya, jadi untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini terkait dengan pentingnya sebuah berlembaga atau berorganisasi, bagi saya silahkan cari sendiri bagaimana kemudian kita mendapatkan sebuah kenyamanan, bagaimana kemudian kita mendapatkan sebuah dinamika dalam hidup berlembaga. Karena dalam dinamika-dinamika yang nanti akan kita dapatkan itu merupakan sebuah bentuk pendewasaan, sebuah bentuk pembelajaran bagi pribadi teman-teman sendiri untuk bagaimana melihat segala kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi pada diri kita ke depan. Dan terkhusus untuk adik-adik IMPS Koperti UIN Alauddin Makassar yang selama ini berjuang sama-sama, dan terkhusus untuk kader baru bahwa jangan anggap setiap kegiatan yang teman-teman hadapi itu merupakan sebuah tekanan, sebuah paksaan untuk teman-teman sendiri. Tapi usahakan bahwa di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita adakan itu laksanakan merupakan sebuah bentuk pembelajarannya teman-teman dalam menyukseskan sebuah amanah atau tanggung jawab yang sudah diberikan. Dan pesan saya untuk adik-adik IMPS Koperti UIN bahwa hadirkan jiwanya di lembaga ini. Berusaha untuk membuat dirinya nyaman, senyaman-nyamannya di lembaga ini. Karena bagi saya berorganda itu merupakan sebuah kerja yang bagi saya itu sebuah keikhlasan. Karena kita tidak digaji, kita tidak diapa, tetapi karena niat dan masukan-masukan dari senior-senior bahwa siapa lagi kalau bukan kita yang akan melanjutkan stafet lembaga. Maka dari itu
saya harap pada adik-adik sekalian tetap nikmati prosesnya teman-teman, jangan pernah patah semangat, tetap jalin silaturahminya baik itu di teman-teman angkatannya maupun di senior-senior yang lebih tua daripada kita, karena sejatinya hidup berlembaga itu adalah sebuah proses, sebuah amanah yang diberikan dan akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Tetap indah dalam kesederhanaan, belajar berjuang bertakwa. Oke, itulah tadi bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua AMGA Winanda menurut saya sangat luar biasa sekali ya. Jadi mungkin kita tutup podcast kali ini. Semoga perbincangan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa, khususnya kader IMPS Koperti UIN Alauddin Makassar. Jadi jangan pernah takut berorganisasi, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi jadilah mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, tapi kuliahnya juga tetap tidak tertinggal. Oke, jadi sampai jumpa lagi di Bantai Bahas Santai episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk pengembangan channel kami ke depannya. Jadi terima kasih banyak Ketua atas kesempatannya untuk hadir pada podcast kali ini. Belajar berjuang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.